Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa semua? Sehat kan? Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita mulai pertemuan ke-6 ini dengan membacakan Ummul Quran, berselawat dan berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وعملا صالحا وآتنا حكمة. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التعويل. Baik anak-anak, dalam pertemuan ke-6 ini kegiatan belajar 3, materi kita tentang perkembangan proses dan keterampilan kognitif peserta didik. Ada 4 indikator kompetensinya, tetapi yang kita bahas pada hari ini hanya 2 saja, yaitu menelaah definisi perkembangan proses dan keterampilan kognitif peserta didik, dan yang kedua menguraikan karakteristik proses kognitif peserta didik dan keterampilan kognitif peserta didik. Masuk kita kepada uraian materi. A. Definisi perkembangan proses dan keterampilan kognitif peserta didik. Salah satu tujuan pendidikan agama berupa pendidikan akal yang mengarahkan kepada perkembangan intelijensi yang berguna, mengarahkan manusia sebagai individu untuk dapat menemukan kebenaran yang sebenar-benarnya. Dalam pendidikan agama bukan hanya memberikan titik tekan pada ingatan, tapi lebih pada proses intelektualitas dan proses pemahaman. Oleh karena itu, dalam modul kali ini dibahas mengenai proses intelijensi atau proses kognitif yang dialami peserta didik, atau bisa juga disebut dengan proses intelektual seperti yang telah saya sebutkan di atas, termasuk penekanan pada pemikiran tingkat tinggi. Kita lanjut. Pandangan tentang perkembangan kognitif menurut Vygotsky berbeda dengan Piaget. Vygotsky lebih menekankan pada konsep sosial kultural, yakni konteks sosial dan interaksi dengan orang lain dalam proses belajar anak. Vygotsky juga yakin suatu pembelajaran tidak hanya terjadi saat di sekolah atau dari guru saja, tetapi suatu pembelajaran dapat terjadi saat siswa bekerja menangani tugas-tugas yang belum pernah dipelajari di sekolah, namun tugas-tugas itu bisa dikerjakan dengan baik, misalnya di masyarakat. Dari beberapa pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa kognitif itu adalah pemikiran, atau disebut dengan dalam istilah yang digunakan oleh ahli psikologi untuk menjelaskan semua aktivitas mental yang berhubungan dengan persepsi, pikiran, ingatan, dan pengolahan informasi yang memungkinkan seseorang memperoleh pengetahuan, memecahkan masalah, dan merencanakan masa depan, atau semua proses psikologis yang berkaitan bagaimana individu mempelajari, memperhatikan, mengamati, membayangkan, memperkirakan, menilai, dan memikirkan lingkungannya. Perkembangan proses kognitif dapat dikaji dengan menggunakan pendekatan sistem pemrosesan informasi sebagai alternatif terhadap teori kognitif Piaget. Para pakar psikologi memproses informasi lebih menekankan pentingnya proses-proses kognitif atau menganalisis perkembangan keterampilan kognitif seperti perhatian, memori,
metakognisi, dan strategi kognitif. Teori pemrosesan informasi ini setidaknya didasarkan atas 3 asumsi umum. Yang pertama, pikiran dipandang sebagai suatu sistem penyimpanan dan pengembalian informasi. Yang kedua, individu memproses informasi dari lingkungan. 3, terdapat keterbatasan pada kapasitas untuk memproses informasi dari seorang individu. Berdasarkan pada asumsi di atas, dapat dipahami bahwa teori pemrosesan informasi lebih menekankan bagaimana individu memproses informasi tentang dunia mereka. Bagaimana informasi masuk ke dalam pemikiran, bagaimana informasi disimpan dan disebarluaskan, dan bagaimana informasi diambil kembali untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas yang kompleks seperti memecahkan masalah dan berpikir. Salah satu aspek perkembangan kognitif yang sangat penting bagi proses belajar peserta didik di sekolah yaitu keterampilan kognitif, yakni suatu kemampuan menata dan menggunakan pikiran dalam mengolah informasi, baik dalam belajar maupun tidak. Peserta didik tidak pernah lepas dari belajar, baik di sekolah, lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Kemampuan keterampilan kognitif sangat diperlukan peserta didik. Perkembangan keterampilan kognitif merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam perkembangan peserta didik. Kita ketahui bahwa peserta didik merupakan objek yang berkaitan langsung dengan proses pembelajaran, sehingga perkembangan keterampilan kognitif sangat menentukan keberhasilan peserta didik dalam sekolah. Perkembangan keterampilan kognitif meliputi kemampuan metakognitif, strategi kognitif, gaya kognitif, dan pemikiran kritis. A. Karakteristik kemampuan proses dan keterampilan kognitif peserta didik. Sebagaimana pembahasan sebelumnya telah dipahami bahwa proses kognitif dapat diterangkan dengan pendekatan sistem pemrosesan informasi. Inti dari pendekatan ini adalah proses memori dan proses berpikir. Menurut pendekatan ini, anak-anak secara bertahap mengembangkan kapasitas untuk memproses informasi, dan karenanya secara tak bertahap pula mereka bisa mendapatkan pengetahuan dan keahlian yang kompleks. Dalam uraian berikut ini, kamu dapat memperhatikan bahwa beberapa konsep tentang kemampuan kognitif anak yang terkait perkembangan proses kognitifnya seperti persepsi, memori, dan atensi. Nah, ini ingat nanti ada kuisnya. Yang pertama kita jelaskan tentang persepsi. Apa itu persepsi? Persepsi adalah berasal dari bahasa Inggris, ya, perception, yang diambil dari bahasa Latin atau perception, yang berarti menerima atau mengambil. Dalam kamus Inggris Indonesia, kata perception diartikan dengan penglihatan atau tanggapan. Ini yang diungkapkan oleh Eccles dan Sadili tahun 1997. Lain lagi, menurut Leavitt 1978, perception dalam arti yang sempit adalah penglihatan, yaitu bagaimana cara seseorang melihat sesuatu. Sedangkan dalam arti luas, persepsi adalah pandangan, yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu. Chaplin tahun 2002 mengartikan persepsi sebagai proses pengetahuan atau mengenali objek dan kejadian objek dengan bantuan indera. Dari beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa persepsi adalah suatu proses penggunaan pengetahuan yang telah dimiliki untuk memperoleh dan menginterpretasi stimulus atau rangsangan yang diterima oleh sistem alat indera manusia. Meskipun persepsi bergantung pada indera manusia, proses kognitif yang ada pada diri manusia akan memungkinkan terjadinya proses penyaringan, perubahan, atau
modifikasi dari stimulus yang ada. Persepsi adalah proses kognitif yang kompleks untuk menghasilkan suatu gambaran yang unik tentang realita yang barangkali sangat berbeda dengan kenyataan sesungguhnya. Persepsi meliputi suatu interaksi rumit yang melibatkan setidaknya 3 komponen utama, yaitu seleksi, penyusunan, dan penafsiran. Walgito menyatakan bahwa terjadinya persepsi merupakan suatu yang terjadi dalam tahap-tahap berikut ini. Yang pertama, tahap pertama merupakan tahap yang dikenal dengan nama proses kealaman atau proses fisik. Merupakan proses ditangkapnya suatu stimulus oleh alat indera manusia. D. Tahap kedua merupakan tahap yang dikenal dengan proses fisiologis, merupakan proses diteruskannya stimulus yang diterima oleh reseptor atau alat indera melalui saraf-saraf sensoris. C. Tahap ketiga merupakan tahap yang dikenal dengan nama proses psikologik, merupakan proses timbulnya kesadaran individu tentang stimulus yang diterima reseptor. D. Tahap keempat merupakan hasil yang diperoleh dari proses persepsi, yaitu berupa tanggapan dan perilaku. Berdasarkan pendapat para ahli yang telah dikemukakan bahwa proses persepsi melalui 3 tahapan, yaitu tahapan penerimaan stimulus, tahapan pengolahan stimulus, dan tahapan perubahan stimulus. Menurut Nequam, ada beberapa sifat yang menyertai proses persepsi, yaitu konstansi atau menetap, di mana individu mempersiapkan seseorang sebagai orang itu sendiri walaupun perilaku yang ditampilkannya berbeda-beda. B. Selektif, persepsi dipengaruhi oleh keadaan psikologis si perseptor. Dan C. Proses organisasi yang selektif, beberapa kumpulan informasi yang sama dapat disusun ke dalam pola-pola menurut cara yang berbeda-beda. Menurut Toha berpendapat bahwa persepsi pada umumnya terjadi karena 2 faktor, yaitu faktor internal, faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri individu, misalnya sikap, kebiasaan, dan kemauan. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar individu yang meliputi stimulus itu sendiri, baik sosial maupun fisik. Kita lanjut kepada memori. Tadi saya sudah persepsi, sekarang memori. Memori adalah ingatan atau yang disebut dengan sistem kognitif manusia yang mempunyai fungsi menyimpan informasi atau pengetahuan. Suharna tahun 2005 menyatakan bahwa ingatan atau memori menunjukkan pada proses penyimpanan atau pemeliharaan informasi sepanjang waktu, maintaining information over time. Sementara itu, menurut Chaplin tahun 2002, memori adalah keseluruhan pengalaman masa lampau yang dapat diingat kembali. Sedangkan Mears menyatakan mendefinisikan memori sebagai the perception of learning over time via storage and retrieval of information. Sedangkan Santrock tahun 2004 mendefinisikan memori sebagai retensi atau ingatan informasi dari waktu ke waktu dengan melibatkan encoding atau pengkodian, storage atau penyimpanan, dan retrieval atau pengambilan kembali. Tipe memori dibagi menjadi 3, yakni memori sensoris atau pencatatan indrawi, yang kedua memori jangka pendek atau short memory, yang ketiga memori jangka panjang atau long term memory. Kita lanjut.
Berikut ini akan dijelaskan dua strategi memori yang penting, yaitu imagery atau perbandingan adalah tipe dari karakteristik pembayangan diri seseorang. Chaplin mengatakan perbandingan juga merupakan salah satu strategi memori yang berkembang selama masa pertengahan dari akhir kanak-kanak. Yuli dan Chatpole menyatakan bahwa memori anak-anak kelas 1 sekolah dasar meningkat setelah mereka dilatih membentuk perbandingan interaktif. Yang kedua atau B, retrieval atau pemunculan kembali adalah proses mengeluarkan atau mengangkat informasi dari tempat penyimpanan. Pemunculan kembali juga merupakan strategi memori yang banyak digunakan oleh orang dewasa. Perlu juga dipahami bahwa di samping strategi-strategi memori di atas juga terdapat hal-hal lain yang mempengaruhi memori anak, seperti tingkat usia, sifat-sifat anak, termasuk sikap, motivasi, dan kesehatan, serta pengetahuan yang telah diperoleh anak sebelumnya. Nah, yang ketiga, atensi. Atensi adalah perhatian. Atensi merupakan sebuah konsep multidimensi yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan ciri-ciri dan cara-cara merespon dalam sistem kognitif. Menurut Chaplin, atensi adalah konsentrasi terhadap aktivitas mental, sedangkan Margaret W. Martin tahun 1994 mengatakan menggunakan istilah atensi untuk merujuk pada konsentrasi terhadap suatu tugas mental di mana individu mencoba untuk meniadakan stimulus lain yang menanggapi. Atensi pada anak telah berkembang sejak masa bayi. Aspek-aspek atensi yang berkembang selama masa bayi ini memiliki arti yang sangat penting selama tahun-tahun prasekolah. Penelitian telah menunjukkan bahwa hilangnya atensi atau habituation dan pulihnya atensi disabilitation jika diukur pada 6 bulan pertama masa bayi berkaitan dengan tingginya kecerdasan pada tahun-tahun prasekolah. Meskipun begitu, kemampuan anak untuk memusatkan perhatian berubah secara signifikan pada masa itu. Anak-anak prasekolah sangat dipengaruhi oleh ciri-ciri tugas yang sangat menonjol, seperti kelucuan badut yang menarik perhatian. Para ahli psikologi perkembangan meyakini bahwa perubahan ini mencerminkan suatu pergeseran pengendalian kognitif perhatian sehingga anak-anak bertindak kurang intuitif. Aspek-aspek atensi yaitu reseptor adjustment, penyesuaian alat indera terhadap objek yang menjadi perhatiannya. B. Postural adjustment, penyesuaian sikap tubuh terhadap objek yang menjadi perhatiannya adalah yang meraih perhatiannya, menarik perhatiannya. C. Musculation, adanya tegangan otot. Dalam hal ini berhubungan dengan adanya perhatian. Disitulah adanya pemusatan energi. Dan D. Central nervous adjustment, penyesuaian saraf pusat dalam melakukan perhatian. Hal ini dikarenakan dalam setiap penyesuaian mekanisme saraf pusat yang mengaturnya. E. Increases clearness. Semakin jelas objek yang menjadi perhatian akan semakin menarik perhatian individu. Macam-macam atensi. Dari segi macam-macam atensi, satu, dari segi timbulnya perhatian atensi terbagi dua, yaitu atensi spontan dan atensi tidak spontan. B. Dari segi banyak objek yang mencakup, yaitu atensi konsentratif, perhatian yang dilakukan pada individu pada suatu waktu dan hanya dapat memperhatikan sedikit objek. Dan atensi distributif, perhatian yang dilakukan individu pada
suatu waktu yang dapat memperhatikan banyak objek sekaligus. C. Dari segi fluktuasi, yaitu atensi statik, perhatiannya tertuju pada suatu objek tertentu, dan atensi dinamik, perhatian pada individu yang pada suatu saat tertentu dapat dengan memudahkan perhatiannya secara lincah dari suatu objek ke objek lain. Faktor yang mempengaruhi atensi. Faktor yang mempengaruhi atensi ada dua macam. Ada dua faktor internal berupa motivus atau needs, preparatory set, kesiapan untuk berespon, interest, menaruh perhatian pada yang diminati, dan faktor eksternal berupa intensitas dan ukuran, kontras dan novelty, repetition atau pengulangan. Momen atau gerakan. Nah, yang B, ini masuk kita kepada indikator yang B, yaitu komponen keterampilan kognitif peserta didik. Antara peserta didik satu dengan peserta didik lainnya mengalami proses kognitif yang sama, namun kemampuannya berbeda-beda. Begitu pula dengan keterampilan kognitifnya. Itulah salah satu yang menyebabkan tiap peserta didik memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Terdapat beragam kecenderungan kemampuan keterampilan kognitif peserta didik, yakni metakognitif, strategi kognitif, gaya kognitif, dan pemikiran kritis. 1. Metakognitif. Metakognisi atau metacognition merupakan sebuah konstruksi psikologi yang kompleks. Untuk lebih memahami pengertian dari istilah metakognitif, metakognitif adalah pengetahuan dan kesadaran tentang proses kognisi atau pengetahuan tentang pemikiran dan cara kerja. Metakognitif merupakan suatu proses yang menggugah rasa ingin tahu karena kita menggunakan proses kognitif kita untuk merenungkan proses kognitif kita sendiri. Metakognitif tidak sama dengan kognitif atau proses berpikir seperti membuat perbandingan, ramalan, menilai, membuat sintesis atau menganalisis. Sebaliknya, metakognisi merupakan suatu kemampuan di mana individu berdiri di luar kepala dan mencoba untuk memahami cara ia berpikir atau memahami proses kognitif yang dilakukan dengan melibatkan komponen-komponen perencanaan seperti functional planning, pengontrolan, self monitoring, dan evaluation atau self evaluation. Komponen metakognitif terdiri dari pengetahuan metakognisi dan aktivitas kognisi. Pertama, pengetahuan metakognisi meliputi usaha monitoring dan refleksi atas pemikiran-pemikiran saat ini. Refleksi membutuhkan pengetahuan faktual tentang tugas, tujuan-tujuan atau diri sendiri, dan pengetahuan strategi tentang bagaimana dan kapan menggunakan prosedur-prosedur tertentu untuk memecahkan masalah. Sedangkan aktivitas metakognisi meliputi penggunaan self-awareness dalam menata dan menyesuaikan strategi yang digunakan selama berpikir dan memecahkan masalah. Menurut John Flavel tahun 1976, pengetahuan metakognisi secara umum dapat dibedakan menjadi 3 variabel, yaitu 1. Variabel individu, mencakup tentang person manusia, diri sendiri dan juga orang lain, yang mengandung wawasan bahwa manusia termasuk saya sendiri memiliki keterbatasan dalam jumlah informasi yang dapat diproses. Dalam variabel individu ini tercakup pula pengetahuan bahwa kita lebih paham tentang suatu bidang dan lemah di bidang lain. Ya, itu benar sekali. Yang kedua, variabel tugas, mencakup pengetahuan tentang tugas-tugas atau teks yang mengandung wawasan bahwa beberapa kondisi sering menyebabkan kita lebih sulit atau lebih mudah memecahkan suatu masalah atau menyelesaikan suatu tugas. 3. Variabel strategi yang mencakup pengetahuan tentang strategi, pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu atau bagaimana mengatasi kesulitan.
Variabel strategi ini mengandung wawasan seperti beberapa langkah kognitif akan menolong saya menyelesaikan sejumlah besar tugas kognisi, mengingat atau mengkomunikasikan dan membaca. Kedua, aktivitas kognisi disebut juga pengaturan kognisi, regular of cognition, mencakup usaha-usaha siswa memonitor, mengontrol atau menyesuaikan proses kognitifnya dan merespons tuntutan tugas atau perubahan kondisi. Aktivitas kognisi secara tipikal juga dipandang sebagai upaya untuk meregulasi atau menata kognisi yang mencakup perencanaan, planning, tentang bagaimana menyelesaikan suatu tugas, menyeleksi strategi kognisi yang akan digunakan, memonitor keefektifan strategi yang telah dipilih, dan memodifikasi atau mengubah strategi yang digunakan ketika menemui masalah. 2. Strategi kognitif. Strategi kognitif merupakan salah satu kecakapan aspek kognitif yang penting dikuasai oleh seseorang peserta didik dalam belajar atau memecahkan masalah. Strategi kognitif merupakan kemampuan tertinggi dari domain kognitif setelah analisis, sintesis, dan evaluasi. Proses pembelajaran bukan semata-mata proses penyampaian materi bidang ilmu tertentu saja. Sebaliknya, yang lebih penting adalah proses pengembangan kemampuan strategi kognitif serta didik. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Presley, kunci pendidikan adalah membantu siswa mempelajari serangkaian strategi yang dapat menghasilkan solusi problem. Pemikir yang baik menggunakan strategi secara rutin untuk memecahkan masalah. Pemikir yang baik juga tahu kapan dan di mana mesti menggunakan strategi, yaitu pengetahuan metakognitif tentang strategi. Memahami kapan dan di mana mesti menggunakan strategi sering muncul dari aktivitas monitoring yang dilakukan siswa terhadap situasi pembelajaran. Strategi kognitif didasarkan pada paradigma konstruktivisme, teori metakognisi, dan pengalaman-pengalaman praktis di lapangan. Hakikat dari paradigma konstruktivisme adalah ide bahwa siswa harus menjadikan informasi. Siswa ideal menurut paradigma ini adalah seorang pelajar yang memiliki kemampuan mengatur dirinya sendiri atau self-regular learning. Self-regular learning adalah seorang yang memiliki pengetahuan tentang strategi belajar yang efektif atau biasa disebut dengan academic learning skill yang dipadu dengan kontrol diri dan motivasi yang tetap terpelihara. Istilah strategi kognitif telah digunakan dalam berbagai bidang seperti konseling, terapi, dengan maksud sebagai strategi untuk membantu klien keluar dari permasalahannya yang dihadapinya. Dalam bidang pembelajaran, strategi kognitif sering juga disebut sebagai strategi belajar dan memecahkan masalah. Strategi belajar di sini dapat diartikan sebagai general methods or techniques that help in solving a very tough problems. Ini dikatakan oleh Schaeffer dan Hopfung tahun 1994. Atau specific methods of learning information. Strategi belajar dengan demikian adalah metode-metode atau teknik-teknik tertentu yang digunakan untuk dapat membantu siswa mempelajari informasi baru dan memecahkan berbagai masalah secara lebih efektif. Terdapat berbagai jenis strategi kognitif yang digunakan oleh peserta didik dalam belajar dalam memecahkan masalah. Yang pertama, chunking. Strategi chunking dilakukan dengan cara mengorganisasikan materi secara sistematis melalui proses mengurutkan, mengklasifikasikan, dan menyusun.
Strategi ini dipandang dapat membantu peserta didik dalam mengelola informasi yang sangat banyak atau proses yang sangat kompleks. 2. Spasial. Strategi spasial merupakan strategi untuk menunjukkan hubungan antara satu hal dengan hal yang lain. Strategi ini meliputi strategi pembingkaian atau framing, dan pemetaan atau cognitive mapping. Dan yang ketiga, multiple purpose merupakan strategi kognitif yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan, antara lain rehearsal, megerisi, dan demonics. 3. Gaya kognitif. Gaya kognitif adalah karakteristik individu dalam menggunakan fungsi kognitif: berpikir, mengingat, memecahkan masalah, membuat keputusan, mengorganisasi dan memproses informasi, dan seterusnya, yang bersifat konsisten dan berlangsung lama. Menurut Woolfolk 1995, di dalam gaya kognitif terdapat suatu cara yang berbeda untuk melihat, mengenal, dan mengorganisir informasi. Setiap individu akan memilih cara yang lebih disukai dalam memproses dan mengorganisasi informasi sebagai respon terhadap stimuli lingkungannya. Kemungkinan ada individu yang memberikan respon lebih cepat, tetapi ada pula yang lebih lambat. Cara-cara memberikan respon terhadap stimulus ini berkaitan erat dengan sikap dan kualitas personal. Gaya kognitif merupakan pola yang terbentuk dari cara individu memproses informasi yang cenderung stabil dan dicapai dalam jangka waktu yang cukup lama, meskipun ada kemungkinan untuk berubah. Dengan demikian, gaya kognitif merupakan bagian dari gaya belajar, yakni sifat-sifat fisiologis, kognitif dan efektif yang relatif tetap, yang menggambarkan bagaimana peserta didik menerima, berinteraksi, dan merespon lingkungan belajar, atau semacam kecenderungan umum, sengaja atau tidak, dalam proses informasi dengan menggunakan cara-cara tertentu. Singkatnya, dalam pengertian daya belajar, gaya kognitif dapat diartikan sebagai ciri khas individual peserta didik dalam belajar, baik yang berkaitan dengan cara penerimaan dan pengolahan informasi, sikap terhadap informasi, maupun kebiasaan yang berhubungan dengan lingkungan belajar. Para ahli psikologi dan pendidikan berbeda pendapat dalam mengemukakan bentuk-bentuk gaya kognitif yang digunakan oleh peserta didik. Berikut ini akan dibahas beberapa kognitif yang paling banyak didiskusikan oleh para ahli. A. Gaya impulsif. Gaya impulsif dan reflektif. Gaya impulsif dan reflektif menunjukkan tempo kognitif atau kecepatan berpikir. Menurut Santrock 1998 mengatakan, impulsivity is a cognitive style in white individuals as before the things. Sedangkan reflection is a cognitive style in white individual think before the age, usually scanning information carefully and slowly. Dibandingkan dengan peserta didik yang impulsif, peserta didik yang relatif lebih mungkin melakukan tugas-tugas seperti mengingat informasi yang terstruktur, membaca dengan memahami dan menginterpretasikan teks, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. B. Field dependence dan independence. Gaya file dependence atau FD dan FI atau file
independen, merupakan tipe gaya kognitif yang mencerminkan cara analisis seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Individu dengan gaya file dependent ini, FD, cenderung menerima suatu pola sebagai suatu keseluruhan. Mereka sulit memfokuskan pada satu aspek dari suatu situasi atau menganalisa pola menjadi bagian-bagian yang berbeda. Sebaliknya, individu dengan gaya FI atau file independent lebih menerima bagian-bagian terpisah dari pola menyeluruh dan mampu menganalisa pola ke dalam komponen-komponennya. Dalam situasi sosial, individu yang file dependent umumnya lebih tertarik mengamati kerangka situasi sosial, memahami wajah, cinta orang lain, tertarik pada pesan-pesan verbal dengan social control, lebih memperhitungkan kondisi sosial internal sebagai feeling dan memiliki sikap. Uraian di atas menunjukkan bahwa individu dengan gaya kognitif file dependent lebih baik daripada individu file dependent. Bahkan hasil penelitian juga menyimpulkan bahwa peserta didik yang memiliki gaya kognitif file independent lebih unggul daripada gaya kognitif file dependent dalam perolehan belajar. Tetapi individu dengan file dependent memiliki kemampuan lebih dalam menganalisis informasi yang kompleks, yang tak terstruktur, dan mampu mengorganisasinya untuk memecahkan masalah. Nah, yang terakhir nih, pemikiran keempat, pemikiran kritis, merupakan kemampuan untuk berpikir secara logis, reflektif, dan produktif yang diaplikasikan dalam menilai situasi untuk membuat pertimbangan dan keputusan yang baik. Berpikir kritis berarti merefleksikan permasalahan secara mendalam, mempertahankan pemikiran agar tetap terbuka bagi berbagai pendekatan dan perspektif yang berbeda. Tidak mempercayai begitu saja informasi-informasi yang datang dari berbagai sumber, lisan atau tulisan, serta berpikir secara reflektif ketimbang hanya menerima ide-ide dari luar tanpa adanya pemahaman dan evaluasi yang signifikan. Jadi, sekalipun istilah kritis tidak merujuk pada pemikiran, tetapi pemikiran yang mendalam akan menghasilkan pengetahuan atau wawasan baru dan memberikan sebuah landasan bagi kualitas inteligensi. Pemikiran kritis merupakan satu bagian dari kecakapan praktis yang dapat membantu dalam memahami bagaimana alat-alat yang belum dikenal mengalami kerusakan, bagaimana menyusun istilah-istilah karya ilmiah, bagaimana menyelesaikan konflik pribadi dengan seorang teman, atau bagaimana mengambil keputusan tentang jenis karir apa yang akan digeluti. Ini ada karakteristik menurut Fire dan Associates dalam Deci dan Kenny 1997 menyebutkan karakteristik yang diperlukan dalam pemikiran kritis atau membuat pertimbangan, yaitu 1. Kemampuan untuk menarik kesimpulan dari pengamatan. 2. Kemampuan untuk mengidentifikasi asumsi. 3. Kemampuan untuk berpikir secara deduktif. 4. Kemampuan untuk membuat interpretasi yang logis. Dan yang kelima, kemampuan untuk mengevaluasi argumentasi mana yang lemah dan yang kuat. Sementara menurut Seifert dan Hopnung 1994 menyebutkan beberapa komponen pemikiran kritis. A. Basic operation of reasoning. Untuk berpikir secara kritis, seorang memiliki kemampuan untuk menjelaskan, mengeneralisasi, menarik kesimpulan deduktif, dan merumuskan langkah-langkah logis lainnya secara mental. B. Domain specific
knowledge. Dalam menghadapi suatu problem, seseorang harus memiliki pengetahuan tentang topik atau kontennya. Untuk memecahkan suatu kompleks pribadi, seseorang harus memiliki pengetahuan tentang person dan dengan siapa yang memiliki konflik tersebut. C. Metacognitive knowledge. Pemikiran kritis yang efektif mengharuskan seseorang untuk memonitor ketika ia mencoba untuk benar-benar memahami suatu ide, menyadari kapan ia memerlukan informasi baru, dan mereka-reka bagaimana ia dapat dengan mudah mengumpulkan dan mempelajari informasi tersebut. D. Value, belief, and disposition. Berpikir secara kritis berarti melakukan penilaian secara fair dan objektif. Ini berarti ada semacam keyakinan diri bahwa pemikiran benar-benar mengarah pada solusi. Ini juga berarti ada semacam keyakinan diri bahwa pemikiran benar-benar mengarah pada solusi. Juga berarti ada semacam disposisi yang persisten dan reflektif ketika berpikir. Sedangkan menurut Beyer, dalam M. Nur dan Prima Retno Wikandari tahun 2000, setidaknya terdapat 10 kecakapan berpikir kritis yang dapat digunakan peserta didik dalam mengajukan argumentasi atau membuat pertimbangan yang absah atau valid. Yaitu 1. Keterampilan membedakan fakta-fakta yang dapat diverifikasi dan tuntutan nilai-nilai yang sulit diverifikasi. 2. Membedakan antara informasi, tuntunan atau alasan yang relevan dengan yang tidak relevan. 3. Menentukan kecermatan faktual. 4. Menentukan kredibilitas, dapat dipercaya dari suatu sumber. 5. Mengidentifikasi tuntutan atau argumen yang mendua. 6. Mengidentifikasi asumsi yang tidak dinyatakan. 7. Mendeteksi bias atau menemukan penyimpangan. 8. Mengidentifikasi kekeliruan logika. 8 tadi ya. Mengenali ketidakkonsistenan logika dalam suatu alur penalaran. Dan yang ke-10 tadi, yang ke-9 adalah mengenali ketidakkonsistenan logika dalam suatu alur penalaran. Dan yang ke-10 menentukan kekuatan suatu argumen atau tuntutan. Dalam pendidikan agama, menurut Mahmud Yunus dalam Arif 2012, guru harusnya mengajak peserta didik untuk berpikir dan berijtihad dan tidak semata-mata menerima materi yang disampaikan guru. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa dalam agama kita sudah sejak awal dituntut untuk selalu berpikir kritis. Demikian, sekarang saya akan mengajukan kuis. Pilih salah satu kuisnya, dijawab melalui WA sebagaimana kamu membalas WA. Jangan ditulis di kertas lalu agar bisa dibedakan mana resume dan mana jawaban kuis. Ya, perhatikan. Nah, kuis yang pertama, apa yang dimaksud dengan perkembangan proses? Yang kedua, kuis yang kedua, apa yang dimaksud dengan keterampilan kognitif? Dan yang ketiga, terkait dengan perkembangan proses kognitif peserta didik, ada yang disebut dengan persepsi. Jelaskan itu. Dan yang keempat, kuisnya adalah ada juga yang disebut dengan memori. Ya, memori, jelaskan. Kuis yang kelima, ada juga yang disebut dengan atensi, jelaskan. Dan yang terakhir, kuisnya adalah sebutkan
Komponen apa saja yang termaktub dalam keterampilan kognitif peserta didik? Nah, tadi sudah dijelaskan, ada sampai beberapa ya. Nah, ini jawab melalui WA group. Jangan ditulis di kertas lalu difoto, di-share di WA group. Bukan seperti itu. Dijelaskan lagi, menjawabnya melalui WA group seperti bagaimana kamu membalas WA group ya. Nah, jangan lupa tulis nama ya, namanya. Lalu jangan lupa juga subscribe, like, and comment. Demikian, mari kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.